Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Baca Koran Saburai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Ada oknum guru lakukan pungli. Dari Bandar Lampung melaporkan, seorang oknum guru di SDN 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung diduga melakukan pungutan liar kepada para muridnya. Seorang narasumber yang minta namanya tidak disebut mengatakan, pungli bermodus uang kas kelas oleh sang oknum guru SD setempat secara diam-diam setiap harinya. Menurutnya, si oknum guru melakukan penarikan sejumlah uang kepada murid tanpa sepengetahuan para orang tua. Iuran itu diminta setiap harinya dari para murid di kelas 4B, katanya kepada Radar Lampung. Dugaan pungli ini lanjutnya baru terungkap sebulan lalu. Itu setelah salah seorang murid menceritakan perihal penarikan uang oleh oknum guru dimaksud setiap harinya. Awalnya ada anak yang dikasih uang jajan Rp5.000, terus si anak minta lagi karena katanya kurang. Ditanya kok bisa kurang? Si anak jawab kalau setiap hari dimintain uang sama gurunya, ungkap dia. Penasaran dan ingin memastikan kebenaran cerita dari anaknya tersebut, wali murid itu kemudian menyebarkan informasi kepada sesama wali murid. Setelah anak-anak mereka ditanyai, ternyata ceritanya sama. Baru ketahuan, anak-anak setiap harinya dimintain duit diambil dari uang jajan anak-anak, ucapnya. Setelah mengetahui hal itu, lanjut narasumber ini, para wali murid kelas tersebut pun menanyakan kepada oknum guru bersangkutan melalui pesan singkat dalam grup WhatsApp. Dalam grup itu, oknum guru menjawab dengan alasan uang yang diambil dari murid-murid itu merupakan uang kas. Para wali murid pun menyampaikan keberatannya terhadap apa yang dilakukan oknum guru tersebut. Namun, lanjut narasumber ini, bukannya memberikan penjelasan atau meminta maaf, sang oknum guru justru menjawab protes mengenai mereka dengan nada terkesan ketus. Ya sudah, nanti dibalikin aja semua duitnya, ucap narasumber ini menirukan perkataan oknum guru tersebut. Para wali murid jelasnya kemudian menanggapi kalimat dari oknum guru itu sebagai sebuah jawaban ketus yang tak menjelaskan apa-apa dari perkara yang ditanyakan. Sementara, para wali muridnya sendiri memilih diam serta enggan mencari penjelasan atau protes secara langsung ke sekolah. Belakangan baru diketahui bahwa oknum guru itu memberitahukan kepada murid untuk tidak bercerita kepada orang tua mereka terkait uang yang disebutnya sebagai iuran tersebut. Ibu enggak suka ya kalian cerita ke orang tua kalau ada iuran. Toh itu kan diambil dari uang jajan kalian, ungkap narasumber ini menirukan perkataan oknum guru itu kepada para muridnya. Pemirsa, informasi selanjutnya yaitu dengan headline Lampura tunggak iuran PBI. Dari Kota Bumi melaporkan, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan jalur program penerima bantuan iuran pemerintah daerah harus menanggung sendiri seluruh biaya rumah sakit jika sakit dan harus dirawat. Itu jika pemerintah daerahnya menunggak atau tidak membayarkan iuran yang bersumber dari APBD-nya kepada BPJS Kesehatan. Ternyata di Lampung sendiri ada Pemda yang menunggak iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan, yaitu Pemkab Lampung Utara yang sudah menunggak 2 bulan terakhir, khususnya untuk periode Juli hingga Agustus 2023. Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Lampura, Dr. Maya Natalia Manan. Namun demikian, ia menegaskan tidak ada hubungannya dengan kesulitan peserta PBI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena Pemda menunggak iurannya. Enggak ada hubungannya antara menunggak atau tidak, sebab PBI tidak pernah bermasalah kalau yang berasal dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tetap membayar meski tidak tepat waktu, ujarnya Minggu 6 Agustus. Menyoal di lapangan sering menimbulkan polemik terkait penggunaannya, dia berujar itu karena adanya ketidaksesuaian data, seperti nama di EKTP dan kartu BPJS tidak sinkron dan NIK tidak sesuai, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dituju atau sampai pada membayar biaya klaim dari pasien umum yang bernilai jutaan rupiah bahkan puluhan juta. Kalau masalah kepesertaan, itu di SOS ranahnya. Silakan tanya saja ke sana, tegasnya. Berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya,
seperti Bandar Lampung, Kabak SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Dodi Sumardi menyebut, peserta BPJS Kesehatan jalur PBI di Bandar Lampung aman. Menurutnya, tidak ada kendala untuk pembayaran peserta BPJS jalur PBI. Semua iuran peserta BPJS jalur PBI untuk Kota Bandar Lampung telah dibayarkan. Tidak ada tunggakan, sudah dibayarkan sesuai tagihan, ucapnya. Hal tersebut diutarakan karena pihaknya selama ini terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan pihak BPJS dengan Pemkot, serta menyampaikan surat tagihan secara rutin setiap bulan selanjutnya. Informasi selanjutnya dengan headline, ada pemalakan di register 46. Bisa kita lihat di sini adalah foto Ensori Lukman umur 50 tahun, warga desa Tulang Bawang Baru Bunga Mayang, masih dalam perawatan rumah sakit di Lampung Utara, Minggu 6 Agustus. Kota Bumi melaporkan, keluarga korban penganiayaan dan pengeroyokan hingga luka berat di desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, meminta aparat penegak hukum segera menangkap para pelakunya. Diketahui, penganiayaan dialami korban Ensori Lukman 50 tahun, warga desa Tulang Bawang Baru, RT 004 RW 001, Kecamatan Bunga Mayang, Kamis 3 Agustus lalu usai pemalakan oleh 6 pelaku. Alasannya untuk pembayaran pajak keamanan wilayah perkebunan yang korban garap selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dikemukakan anak korban, Eri Gunawan 23 tahun, Minggu 6 Agustus. Kronologis peristiwa nahas dialami orang tuanya tersebut berawal dari dirinya dan orang tuanya sedang beristirahat di sebuah gubuk sekitar perkebunan yang mereka garap. Tidak lama berserang datang dua pelaku yang diketahui bernama John Santri dan Revan. Keduanya bermaksud meminta uang keamanan atas kebun yang mereka garap tersebut. Namun, korban enggan memberikan dengan alasan itu merupakan tanah register 46 petak 100 yang siapa saja berhak menggarap atau mengolah tanah tersebut. Meskipun menurut dia tidak bisa dimiliki dan bahkan bukan milik perorangan. Waktu dia minta itu, kami memang enggak kasih karena bukan tanah milik mereka dan kami juga yang memulai pembukaan lahan itu sudah kurang lebih 5 tahun ini. Kalaupun ada pajak yang harus kami bayarkan, kami pasti bayarnya langsung ke aparat yang berkaitan, jelas Eri. Merasa tidak terima atas penjelasan korban, kedua pelaku lalu menelepon rekannya bernama Ria Agung. Tidak selang lama, Ria Agung datang bersama Mulyadi, Saparudin, dan satu orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya. Dengan tujuan sama, lanjut Eri, rombongan pelaku tersebut tetap meminta uang pajak panen. Karena tidak berhasil dan merasa kesal, Ria Agung lalu memukul bagian wajah ayahnya hingga tersungkur ke tanah. Pertama dipukul dulu muka bagian kanan, terus pas sudah agak jatuh langsung kejadian penganiayaan dan ayah saya dikeroyok mereka berenam, ungkapnya. Bahkan, kata Eri, penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut bukan hanya memukul dengan menggunakan tangan. Ada pelaku yang menggunakan kayu hingga senjata tajam jenis garpu. Baik pemirsa, ke informasi selanjutnya lansir dari lampung-newspaper.thisway.id dengan headline Razia Miras, Polisi Sita 500 liter tuak. Dari Pringsewu melaporkan, kurang lebih sekitar 500 liter minuman jenis tuak dari berbagai tempat lapu tuak yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu berhasil diamankan polisi. Razia miras secara serentak dilaksanakan tim gabungan dari jajaran seluruh polsek yang ada di wilayah Polres Pringsewu guna menanggulangi lonjakan kasus kriminalitas akibat berlebihan mengkonsumsi tuak. Kabak Operasional Kompol Kisron mengatakan bahwa razia yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari komitmen teguh Polres Pringsewu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Selain itu juga meningkatnya jumlah kasus kriminalitas dan perilaku negatif remaja yang disebabkan oleh miras. Beberapa kasus terakhir, kami mencatat peningkatan kasus kriminalitas seperti perkelahian yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, ucap Kabak Operasional kepada wartawan Minggu 6 Agustus.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi minuman keras demi mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang mengganggu ketertiban umum. Sehingganya, langkah tegas yang diambil Polres Pringsewu akan mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan pengedar minuman keras ilegal serta mengurangi angka kriminalitas di wilayahnya. Yang jelas kedepannya razia seperti ini akan terus kami laksanakan guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat, pungkasnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dengan headline takut razia polisi, mobil berisi sabu ditinggal pemiliknya. Masih dengan Pringsewu memberitakan, diduga takut ketangkap razia, satu kendaraan Toyota Yaris BE 1354BR sengaja ditinggal kabur pemiliknya lantaran mengetahui ada tim gabungan yang melaksanakan razia sejumlah rumah kos di Pringsewu, Lampung, Jumat 4 Agustus malam. Pasalnya kendaraan sedan yang sengaja ditinggalkan pemiliknya itu ternyata di dalamnya terdapat satu buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu berikut alat hisap. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Rohmadi mengatakan, tim gabungan yang melaksanakan razia terdiri Satpol PP bersama polisi dimulai sejak pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Kelurahan Pringsewu Selatan dan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan rumah kos dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah. Saat mobil yang ditinggal diperiksa, ternyata di dalam kendaraan ada satu buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu berikut alat hisap atau bong. Atas penemuan narkotika tersebut, saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Polres Pringsewu, ungkap Kapolsek Pringsewu Kota, Sabtu 5 Agustus pagi. Menurut Rahmadi, dalam razia tersebut aparat gabungan selain satu kendaraan juga berhasil mengamankan 16 orang, terdiri dari 7 pria, 6 wanita dan 3 waria. Dari jumlah 14 orang yang terjaring karena tidak membawa identitas, kemudian 2 lainnya karena berada dalam satu kamar kos tanpa ada status perkawinan yang sah. Untuk belasan pria dan wanita yang terjaring dalam razia tersebut, dilakukan pendataan dan pembinaan oleh pihak Satpol PP. Sementara barang bukti kendaraan yang diduga ada kaitannya dengan kasus penyalahgunaan narkotika diamankan di Mapolsek Pringsewu Kota, pungkasnya. Baik pemirsa, informasi terakhir dengan headline 583 WBP diusulkan dalam remisi. Dari Kalianda melaporkan, sebanyak 583 warga binaan Mas Pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Kalianda diperkirakan bakal menerima remisi pada tanggal 17 Agustus 2023. Namun jumlah tersebut belum pasti, sebab Lapas Kalianda sendiri masih menunggu data pastinya dari Kemenhumkam RI. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Kalianda, Imade Suwamba, menjelaskan kalau daftar WBP yang memperoleh remisi biasanya memang harus menunggu dari pusat. Estimasi hari keluarnya remisi antara H-1 atau H-2 sebelum hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Kami akan memberikan informasi jika jumlah perolehan remisi sudah rilis, ujarnya saat dihubungi Radar Lamsel Minggu 6 Agustus 2023. Made mengatakan, daftar rekapitulasi yang diusulkan Lapas Kalianda biasanya memang tidak berbeda jauh dengan yang dikeluarkan oleh Kemenhumkam. Seperti yang diketahui, Lapas Kalianda sendiri telah mengusulkan 583 WAB supaya mendapat remisi umum di tahun 2023 kepada Kemenhumkam. Lebih lanjut, Made mengatakan perolehan 1 bulan remisi didapatkan 125 orang, perolehan 2 bulan didapatkan 125 orang, perolehan 3 bulan didapatkan 161 orang, perolehan 4 bulan didapatkan 108 orang, perolehan 5 bulan didapatkan 43 orang, dan perolehan 6 bulan didapatkan 10 orang. Total usulan ada 572 orang WBP, itu yang untuk RU1. Sedangkan RU2 atau langsung bebas diterima oleh 11 orang WBP, katanya. Pada tahun 2022 lalu, ada 522 WBP yang menerima remisi di tanggal 17 Agustus 2022. Remisi yang diterima para napi bervariasi, ada pengurangan masa tahanan, bahkan ada juga yang langsung bebas.
Dari ratusan jumlah tersebut, setidaknya ada 2 narapidana mendapat remisi langsung bebas. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Desta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.